Malompe Kalau popa, ya, mambu kalau segau, ya. kono dek soko pisoko. Tolong diberikan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para warganet dan netizen, pada kesempatan sore ini sesuai dengan janji saya kepada warganet bahwa channel YouTube kita yaitu Sesuk TV akan tayang perdana. Dan sore ini sengaja langsung saya turun ke rumah narasumber kita. Beliau adalah salah seorang putra air tiris Kampar yang saat ini menjalani pendidikan S3 dan insya Allah seorang kandidat doktor yang fokus kepada persoalan hukum adat. Maka pada kesempatan tayang perdana Sesuk TV ini mencoba mengangkat sebuah tema besar, yaitu tentang adat, soko, pisoko, dan limbago. Maka kepada seluruh kita yang berada dimanapun berada, bahwa channel Sesuk TV ini konsisten untuk mengangkat persoalan-persoalan budaya, seni, atau sejarah dan adat istiadat di masa lalu yang akan kita berikan informasi utuh kepada masyarakat Kabupaten Kampar, khususnya Provinsi Riau pada umumnya, dan Republik Indonesia secara umum lebih lagi. Untuk itu pada kesempatan tayang awal ini kepada warganet kami meminta untuk memberikan respon, like, komen, dan share serta di subscribe channel dari Sesuk TV. Baiklah para warganet sekalian, langsung saja barangkali kepada narasumber kita Bapak Nur Hidayat SHMH untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema yang kita angkat, yaitu soal tentang adat, soko, pisoko, dan libago. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tema yang sangat bagus diangkat oleh Sesuk TV tentang adat budaya kita, yaitu adat, soko, pisoko, dan limbago. Menurut yang saya pelajari dari datuk-datuk yang ada di Kabupaten Kampar, kalau di dalam bahasa adatnya duduk bagu togak batanyo, betul kepada datuk-datuk itu, bahwa adat, soko, pisoko, limbago adalah hukum yang sangat mendasar di dalam hukum adat. Hukum yang sangat mendasar di dalam hukum adat. Oke. Jadi bisa dikatakan hukum dasar. Hukum dasar. Hukum dasar adat itu sendiri. Kenapa disebut hukum dasar? Karena apapun sesuatu yang dilakukan di dalam adat itu wajib melalui hukum dasar adat ini. Hukum dasar adat, soko, pisoko, limbago. Di dalam bahasa adatnya yang saya terima, Malompe kelu popa, mambu kelu segau, mako kono dek soko pisoko. Tunggu, Malompe kelu popa, mambu kelu segau, kono dek soko pisoko. Tolong diberikan pemahaman. Artinya apapun tindakan yang berhubungan dengan adat, baik adat di dalam berkehidupan dalam rumah tangga, beradat lembaga, dan adat bernegeri, maka harus melewati soko pisoko. Soko pisoko. Oke. Nah, jadi itu merupakan hukum dasar adat. Iya. Jadi yang perlu kita cermati
Saya panggil Adinda saja, Adinda saya Dayat. Ya. Dayat juga panggil abang saja, rileks saja kita berdiskusi Ya. soal Soko. Jadi apa sesungguhnya Soko itu? Ya, sebelum kita masuk kepada Soko, Mm-mm. kita akan masuk dulu kepada adat. Karena adat Soko, Pisoko, Limbago ini adalah sebuah sistem nilai. Ya, sebuah sistem nilai Iya. yang merupakan sebuah kesatuan, Iya, ya. iya. Antara nilai-nilai itu adalah sebuah kesatuan dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain nilai-nilai ini. Iya, Secara historis, iya, ya, iya. berhubungan. Heeh. Jadi tidak bisa kita memisahkan antara satu dengan yang lain, ya. Heeh. Jadi adat adalah alat untuk melegitimasi Soko. Adalah alat untuk melegitimasi Soko. Ya. Ya. Sedangkan adat juga alat untuk melegitimasi Pisoko. Iya. Alat juga untuk melegitimasi Limbago. Iya. Soko adalah alat untuk melegitimasi keberadaan Pisoko. Heeh. Soko juga alat untuk melegitimasi keberadaan Limbago. Seperti itu. Ya. Iya, iya. Jadi ada 4 hal: adat, Soko, Pisoko, Limbago. Ya. Yang pertama adat. Iya, iya. Adat kalau yang saya terima dari datuk-datuk itu, menurut di dalam pembahasan, Iya. yang dikatakan adat itu, ya, adat menerangi, adat menghangusi, adat menghabisi. Ada 3 elemen penting, ya, di dalam adat itu. Oke, adat yang Menerangi, yang kedua, adat menghangusi, adat menghangusi, yang ketiga, adat menghabisi. adat menghabisi. Ya, Jadi dari mana kita mulai nih? ya. Pembahasan adat nih. Bisa kita satu-satu dulu. Iya, boleh. Adat menerangi, ya. Adat menerangi. Ya, adat menerangi ini adalah turunan, ya, dari yang disebut dengan, kalau dalam bahasa adatnya, adat Sisodiolamo. Ya, adat Sisodiolamo ini adalah adat kalau apabila diturunkan ke dalam pakaian adat, adat pakaian di dalam cabang-cabang adat. Ini disebut juga dengan adat sebenar adat. Adat Sebenar adat. adat sebenar adat. Ya. Iya. Kenapa adat disebut adat Sisodiolamo? Karena adat ini adalah adat lama, ya. Sebetulnya adat ini adalah adat yang tergolong baru, ya. Tapi dia menempati posisi yang lama. Iya. Ya. Sebetulnya dia baru. Iya. Yang di bawah itu adat menghangusi, jadi disebut juga dengan adat lalamo. Iya. Adat lalamo ini memang inilah adat yang pertama. Iya. Ya, adat yang pertama. Adat yang pertama. Ya, adat yang pertama. Tapi bersedia dia, ya, di bawah. Bersedia dia menjadi adat di bawah adat yang di tengah. Iya. Yang terakhir adat menghabisi, disebut juga dengan adat Sigamogamo. Ya, adat paling bawah sekali. Derajatnya. Jadi ada yang bertingkat nih ya, derajat adat ya. Ya, bertingkat ya. Nah, saya potonglah dulu, Dinda. Sebetulnya adat ini, kalau kita bicara adat, kapan sebetulnya adat ini sudah ada? Ya. Kalau yang saya terima dari Dato Rajo Malano, ya, ketika saya wawancara 15 tahun lalu dengan dia, kapan adat ini ada, Dato? Iya. Dia bilang ketika bumi digali dengan tumilang, sama tumbuhnya dengan tanaman. Artinya di situ bahwa mulai pertama kali tanaman ada di dunia ini sudah ada adat. Adat, ketika itulah adat dimulai. Berarti sudah mulai ada manusia. Kalau sebelum ada manusia, berarti tumbuh-tumbuhan sudah ada sebelumnya. Oh, jadi berarti sebelum ada manusia, ya, karena tumbuh-tumbuhan jauh lebih awal dibandingkan manusia, adat sudah ada. Adat sudah ada.
Siapa yang pakai adat waktu itu? Ya, kalau adat sebelum itu, ya, kalau saya mengklasifikasikan di dalam penelitian saya, adat sebelum itu dinamakan adat hukum 16 namanya. Hukum 16 ini masuk, kalau dalam penelitian saya itu masuk ke dalam karakteristik apa namanya itu kauniyah. Ya, adat apa namanya wahyu yang tersirat. Jadi masih wahyu yang tersirat. Ketika itu belum ada Al-Qur'an. Belum ada. Ya, belum ada. Nabi Adam juga belum. Belum ada Nabi Adam. Belum ada Nabi Adam. Belum ada apa namanya itu kitab-kitab Tuhan. Iya. Ya, kitab-kitab Allah belum ada. Karena belum ada manusia. Adat sudah ada. Adat sudah ada. Ini menarik ini warganet. Jadi bahkan adat itu sudah ada sebelum manusia ada. Iya. Nah, ada 16 tadi. Ya, 16. 16 apa itu? 16 macam bentuk bagian adat-adat itu. Ya. Nah, ini kalau kita bahas 6 ke 16 ini sangat panjang ini. Iya. Contohnya saja dari 16 itu Iya. adalah pandang dan pandangan. Maka Allah menciptakan itu dulu. Dari zatnya, maka diciptakan Allah pandang dan pandangan. Maka diciptakan Allah juga awal dan akhir. Kalau tidak ada awal, tak mungkin ada akhir. Iya. Ya, ini adatnya. Iya. Maka untuk apa namanya, supaya ada siklus berakhirnya suatu waktu, karena sifat manusia, sifat apa namanya, sifat benda, sesuatu yang benda itu kan pasti musnah. Iya. Ya. Hanya Tuhan saja, hanya Allah saja yang tak musnah. Iya. Nah, jadi kalau sifatnya benda, pasti musnah. Maka Allah menciptakan adanya awal, ya, adanya akhir. Ya, boleh. Jadi Adinda, sudah kita dapat pemahaman warganet bahwa untuk di awal tadi bahwa ternyata adat itu sudah ada sebelum ada manusia. Ya. Nah, sekarang setelah Nabi Adam. Jadi begini warganet, bahwa saya juga di luar live ini dengan narasumber kita Adinda Nur Hidayat, saya sudah banyak diskusi soal ini. Maka saya memang mengangkat tema besar ini dulu, adat Soko Pisoko Deni Bago ini, dan saya sudah banyak diskusi dengan beliau, mulai dari penciptaan Nabi Adam, mungkin barangkali sampai kepada nabi-nabi berikutnya, sampai kepada hari ini kita masih beradat. Nah, di awal penciptaan manusia Adinda, seperti apa proses ada adat itu, memulai ada adat itu seperti apa? Iya. Kalau adat, istilah adat, kita mulai dari istilah adat itu sendiri. Ya. Adat itu kalau di dalam referensi ilmiah kita lihat, itu berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, betul. Ada. Ya. Kalau hukum adat pertama kali diungkap oleh Snok Ugronya. Di dalam bukunya Adat Reh, di situ disebut istilah adat reh, hukum adat, reh hukum, adat. Di sini istilah hukum adat itu dimulai, kalau dalam pembahasan ilmiah. Tapi sebetulnya di dalam, kalau kita lihat, cermati di dalam Soko Bisoko, cerminan hukum adat itu, istilah hukum adat, cerminan istilah hukum adat itu sudah ada di dalam Soko Bisoko adat, Soko Bisoko Limbago itu. Berarti jauh sebelum orang-orang Belanda itu mengenal adat reh itu. Sudah ada di dalam adat Soko Bisoko Limbago. Jadi adat Soko Bisoko Limbago ini kapan? Kapan ya? Awalnya. Kita mulai dari tadi istilah adat, istilah adat. Kalau menurut analisa apa namanya itu istilah adat ini yang saya dapat, adat ini berhubungan langsung dengan istilah Adam. Ini gawat nih. Ini memang agak apa namanya itu, agak baru, agak ekstrim sedikit ini. Jadi adat itu dari Adam. Istilah Adam. Adam, oke.
karena Adam itu istilahnya yang saya dapat ya, Iya. yang saya jumpai adalah adhamu. Hmm. Ya, adhamu. Hmm. Jadi pakai DH, Iya. tambahmu ya. Hmm. Jadi adamu itu gabungan antara dua ya, istilahnya itu ada dua simbol di situ yang bergabung dari dalam istilah adamu itu. Yang pertama istilah a, yang kedua damu. Iya. Ya. A ini dimensi metafisik, tapi ada zat Tuhan di situ. Iya. Tak nampak oleh dalam kasat mata kita nampak. Iya. Tapi dia ada. Iya. Sedangkan damu ini yang berdarah, yang fisik. Iya. Bergabungnya ada A dengan damu itu menjadi sebuah benda hidup. Iya. Ini yang disebut kalau di dalam apanya itu Adam. Ya. Iya. Jadi ada di dalam buku filsafat dari Eropa, filsafat agama yang saya baca, ya. Istilah yang sama juga dipakai untuk menyebut Atman. Atman ini kalau di dalam ajaran Hindu ada di istilah ini. Ya, Atman ini. Ini merujuk kepada apa namanya itu hukum kebiasaan. Iya. Ya, kalau di situ. Jadi hukum kebiasaan. Iya. Hukum kebiasaan. Iya. Iya. Jadi adat itu berasal dari istilah tadi, ada tadi. Iya. Ya. Iya. Ada Adamnya itu. Iya. Jadi kalau istilah lain asal kata adat ini adatu. Ya, adatu. Ya. Adatu itu datu itu adalah orangnya. Ada A itu adalah zat metafisik yang bergabung dengan datu. Iya. Jadi dari sinilah istilah adat itu pertama kali dimuncul. Pertama kali ada. Kalau kita kaji lagi, ini berhubungan sekali dengan asal usul manusia kajiannya. Iya. Berhubungan dengan asal usul manusia, adat itu pertama kali. Nah, kembali kita kepada adat Soko Pisoko. Ini dari mana memulai pembahasannya? Soko ini dari mana? Soko nih. Atau belum bisa masuk kita nih? Atau sudah bisa masuk ke tema itu? Boleh kita masuk ke Soko. Ya. Jadi pertama kali sebelum kita masuk ke Soko, ya tadi saya sudah sampaikan juga ada adat itu terdiri dari tiga adat, ya. Adat adat Sisodiolamo, adat Lalamo, adat Sigamo-Gamo. Tiga adat ini adalah turunan atau cerminan dari tiga kosmologi. Tiga kosmologi. Kalau kita kenal di dalam filsafat itu tiga kosmologi itu ada metakosmos, makrokosmos, mikrokosmos. Saya komparasikan ya pemahaman ini, istilah ini dengan istilah lain di dalam adat. Ya. Saya tanya langsung kepada Raja di Balai. Raja di Balai menyampaikan adat itu ada tiga awalnya, asal usulnya, yaitu dalam pemahamannya itu ada adat atas, adat tengah, adat bawah. Ya. Itu kata Raja di Balai. Raja di Balai. Ya. Jadi kalau tiga simbol ini kita lihat, dan saya tanya juga sama Datuk Raja Melano, dia mengatakan ada adat itu memang ada adat di atas, adat di tengah, adat di bawah. Ya. Kalau dibuat kita dimasukkan ke dalam Soko Pisoko diturunkan ke dalam dari cerminan kosmologi tadi. Iya. Jadi pertama sekali adat sumbernya adalah adat di atas. Adat di tengah ini berpedoman kepada adat yang di atasnya. Adat di bawahnya itu berpedoman kepada adat yang keduanya. Gitu. Seperti itu. Saya potong sedikit. Saya sudah dapat memahami, paling tidak sudah bisa saya menangkap dari paparan Dinda Nur Hidayat
Nah, setelah itu kita coba masuk ke syariat, kepada agama. Iya. Jadi kira-kira kapan ini penyesuaian antara adat sebagai kebiasaan dengan syariat yang turun dari Allah Iya, bagus kepada ya. kita, kepada hambanya? Ya. Nah, kira-kira di mana? Penyesuaiannya. Mm-mm. Eh, Kalau menurut yang saya teliti, awal mulainya adat itu ada, ya, karena adat itu berpedoman kepada, kalau saya melihat menyebutnya dengan istilah dalam apanya Tritunggal, ya, tiga sistem hukum, ya, menyatu dalam sebuah satu kesatuan yang disebut adat tali bablin tigo tungku sejerangan. Iya. Ya. Adat tali bablin tigo tungku sejerangan ini adalah simbol turunan dari tiga kosmologi tadi. Tiga kosmologi dimasukkan ke dalam materi, kalau di dalam istilah hukum materi muatan soko pisoko, adat soko pisoko limbago. Ada di dalam kato yang keempat di dalam adat. Yang disebut dengan adat pakaian. Ya, adat pakaian. Di situ adat sebenarnya adat istiadat, adat dan diadatkan. Adat ya, ada yang terakhir yaitu adat teradat. Ya, adat teradat ini adalah sebuah hukum yang tak layak disebut hukum. Ya, yang tak layak disebut hukum karena adat teradat ini menjadi menjadi validitas atau keabsahan dari tiga adat yang di atasnya. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam adat, sebenar adat yang ada halal, contohnya halal, ya. Halal ini baru sah dibilang halal karena adanya pendampingnya haram. Ya. Ada batal, lawan sah. Ada sah, ada maka batal. ada batal. Kalau tidak ada sah, maka tidak ada batal. Sama juga dengan kalau kita bawa ke tubuh kita, ada kiri pasti ada kanan. Ada kanan pasti ada kiri. Tak mungkin dalam satu saja. Karena itu Tuhan menciptakan berpasang-pasangan. Contohnya tadi di dalam adat hukum 16 ada awal, ada akhir. Berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan dia. Jadi semuanya berpasang-pasangan. Dari sini mulainya nih. Jadi bahwa nanti syariat agama itu sudah dapat dipastikan bahwa syariat agama itu sudah sudah sesuai dengan adat itu tadi. Sebetulnya saya tidak bisa terlalu jauh masuk kepada syariat ya, karena saya tidak ada background tentang syariat, tentang agama. Nanti kalau bilang dalam adat, alang kepelang tukang binasa kayu, alang kepelang main binasa agama. Nanti kalau saya terlalu jauh masuk ke sana, nanti ini merubah agama. Kan susah. Tapi juga. Kan begini Dinda, bahwa adat itu ada yang tidak sesuai dengan syariat dan ada yang sesuai dengan syariat. Kira-kira bagaimana pemahamannya itu? Pemahaman, kalau kita berbicara pemahaman, kita berbicara apa yang ada di dalam inti sari adat itu. Nah, kita bukan bicara praktek yang nampak di lapangan. Kalau saya menyebutnya di dalam metode penelaran, metode turunan, dalam intisari adat itu. Ini apakah ada persamaan atau tidak? Kalau ada persamaan, kecenderung dia sama, dalam satu jalan, baik secara turunannya, atau cara nanti berlanjut kepada pelaksanaannya. Ini indikasinya, indikatornya ada kesamaan. Oke, warganet, sudah posisi kita di durasi 23 menit. Sekelumit itu saja pembahasan kita. Sudah hampir setengah jam kita berdiskusi dengan narasumber kita sore ini. Jadi begini para warganet, bahwa tema besar soal adat Soko Pisoko dan Limbago ini, rencana saya dan narasumber
ini akan kita kupas tuntas habis. Tapi mungkin kita harus sabar dengan materi yang panjang. Ya, Ya, Dinda ya, ya. ya. Kita harus sabar dengan materi panjang. Mungkin narasumber nanti bantu saya juga untuk mempola diskusi ini, ini kita anggap diskusi awal ini sebagai prolog dulu, sebagai mukadimah pembahasan. Nanti lebih detil, lebih tajam dan lebih tajam pembahasan adat Soko Pisoko dan Limbago ini pada part-part berikutnya. Barangkali begitu, Dinda. Coba Dinda berikan sedikit komentar. Ya, terima kasih. Kalau di para warganet hendaknya bersabar dengan kupasan ini karena kupasan ini sangat panjang. Iya. Karena saya melakukan pencarian ini dulu itu untuk membahas adat ini saja. Itu habis berminggu-minggu. Hanya khusus satu kata adat saja. Adat saja. Ya. Jadi untuk 4 kata itu saya menghabiskan waktu hampir 1 tahun. Untuk adat Soko, Pisoko, dan Limbago. Ya. Untuk 4 kata. 4 kata ini menghabiskan waktu 1 tahun. Ya, 1 Kalau tahun. menurut Adinda narasumber yang waktu durasi kita setengah jam misalnya untuk sekali tampil dalam materi sebesar itu, kira-kira berapa kali nih kita bisa tuntaskan? Kalau kita singkatkan materinya, bisa sesingkat-singkatnya. Karena singkatnya itu hanya 4 kata saja. Jangan, Ya, jangan disingkatkan karena memang kita mau memberikan informasi. Ya, kalau menurut almarhum Dato Rajulelo, yang disebut Soko Pisoko, adat Soko Pisoko Limbago itu, bagaimana adat Soko Pisoko Limbago itu di Bontang Omolowe, ya, di Bontang Omolowe, di Bontang Omolowe, di Kombang Omugodang. Iya. Ya. Dalamnya indak dapat diajuk, ya. Iya. Dalamnya indak dapat diajuk, lowenya indak dapat dijangkau. Itulah Soko Pisoko. Iya. Kalau istilahnya hanya 4 kata. Iya. Tapi kedalamannya bagaimana kedalamannya? Kedalamannya karena kita membahas 3 kosmologi. Iya. Ya, dan diturunkan menjadi hukum adat. Iya. Jadi para warganet dan netizen khususnya memang warga Kabupaten Kampar barangkali Bapak narasumber, karena memang kita mau menginformasikan soal adat Soko Pisoko dan Limbago ini karena ini merupakan adat masyarakat Kabupaten Kampar. Maka menurut saya untuk tayang perdana untuk tayang perdana kita cukupkan sampai di sini dulu materi kita. Ya. Setelah ini kita akan memberikan informasi terus. Doakan selalu Pak narasumber kita Adinda Kandidat Dr. Nur Hidayat SHMH ini sehat walafiat dan semoga beliau cepat menyelesaikan pendidikan S3-nya. Dan mudah-mudahan juga beliau dan keluarga selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa memberikan informasi soal ini kepada kita bersama. Karena begini para warganet, untuk informasi ini memang sangat susah kita mencari narasumber untuk saat ini karena memang ini membutuhkan suatu pemahaman yang amat sangat kuat. Saya sendiri pun yang hari-hari dengan beliau, yang saban waktu berdiskusi dengan beliau, sampai hari ini saya memang masih dapat kulitnya saja, belum sampai kepada materi inti dari apa yang menjadi tema adat Soko Pisoko dan Limbago itu. Itu barangkali Adinda, terima kasih. Ya. Sore ini dan di lain kesempatan kita lanjutkan kepada episode berikutnya. Kepada seluruh warganet, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel Sesuk TV ini bisa berkembang ke depan, bisa selalu menghadirkan informasi-informasi tentang sejarah, adat, budaya Kabupaten Kampar khususnya dan Republik Indonesia pada umumnya di masa yang akan datang. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.